Nah, ada contoh kedua, ini sama-sama FKIP. Konstruksi sosial guru pedesaan atas profesi keguruan, studi fenomenologi tentang pemahaman profesi guru tingkat SMP pedesaan di Malang. Ini disertasi Bu, di Unmu, UMM Malang, kampusnya yang arah ke Batu kalau pernah ke Malang, yang kampusnya besar. Tapi banyak di Malang, kampus besar banyak, ada UB, ada UM. Nanti kalau saya UM nggak saya sebut besar, nanti Bu Raisa nanti ngamuk. Kalau Unisma nggak saya sebut besar, nanti Pak Yamin juga ngamuk nanti. Nah, contoh ini disertasi ya. Bagaimana kemudian bab 1 itu bicara apa, bab 2 itu bicara apa, kemudian bab 3 itu bicara apa. Bab 3 penelitian, ini konteksnya penelitian. Deskripsi lokal penelitian, kemudian paparan data gitu ya. Ada A, B, C. Coba Ibu lihat hasil konversinya, diingat-ingat ini. Nah, ini hasilnya. Menjadi guru profesional, konstruksi sosial, predikat, dan tipologi profesi keguruan. Bagaimana kemudian bab pertama itu sudah hilang pendahuluannya Bu. Latar belakang itu sudah hilang itu. Konsep bab 2 sudah saya ambilkan di apa namanya? Sudah diambilkan dari apa ini? Di bab 2 kajian pustaka. Ya. Kemudian bab 3 tipologi guru pedesaan itu kita rombak dari guru dan profesi keguruan. Kita ambil dari bab 2 juga, Bab 2 juga. Ini jadi kali ini jadi satu buku ini, jadi satu buku. Nah, ini. Jadi temuannya itu di mana itu sudah hilang, Bu. Jadi semua sudah melebur berdasarkan komposisi tadi, berdasarkan komposisi yang saya contohkan ini, berdasarkan komposisi ini. Strukturnya ada pembukaannya, ada isi ada penutupnya. Masing-masing bab. Jadi sudah tidak berdasarkan pada struktur hasil KTI, karya tulis ilmiah Anda gitu ya. Jadi semuanya sudah berubah. Contoh lagi yang paling terakhir, contohnya adalah ini. Ini disertasi psikologi sosial. Ini menggunakan Participatory Action Research. Oh sorry, bukan ini. Ini hukum. Kalau hukum agak Ibu contohnya berbeda. Nah, kearifan lokal dan peningkatan kualitas pengasuhan anak berbasis komunitas. Ini FK banget ini kan, psikologi pendidikan lah gitu ya. Bagaimana kemudian bab 2, bab 3 yang metode penelitian, bab 4 yang tindakan pengasuhan ini, kita lihat konversinya, sudah lihat berbeda sama sekali. Sudah menjadi metode pengasuhan anak, membangun lingkungan positif berbasis partisipasi dan kearifan lokal. Teori dan konsep pengasuhan anak sudah menjadi latar belakangnya sudah hilang itu. Sudah latar belakang sudah menjadi bagian bab 2, kajian teoritik sudah menjadi bab 2, bab 1 itu, Bu. Nah, kenapa kok bisa begini, Mas? Nah, karena konsepnya di awal ketika naskah itu selesai dibaca, itu sudah ada konsep. Buku ini mau dijadikan buku apa, pembacanya siapa. Oleh karena itu nanti bab 1 ditaruh di mana, bab 2 ditaruh di mana, bab temuan ditaruh di mana, bab pemaparan data ditaruh di mana. Semua sudah kelihatan gitu ya. Karena konsepnya di awal sudah penulis sudah kuat konsep di awal. Oke, ini menjadi buku ilmiah populer. Selesai sudah. Sehingga apa namanya? Yang awalnya hanya 6 bab menjadi 14 bab. Semua dipecah, Bu. Ya hanya 300 halaman, sama lah kayak disertasi Ibu, saya pikir juga 300 halaman kan. Ini 300 ya sama lampirannya sama pengantar yang panjang 350 lah gitu. Menjadi segini. Dari 6 bab menjadi 14 bab. Latar belakang sudah menjadi bab 2, kajian teori menjadi bab 1. Jadi tidak harus. Nah, ini
Ini misalnya coba kita perhatikan di bagian 12. Di bagian 12 itu studi kasusnya, karena bicara soal kampung idiot di Ponorogo, Jawa Timur, ada di bab 12 sudah, gitu ya. Sehingga temuannya hanya menjadi bagian kecil, sehingga saran-saran dan ini menjadi bab-bab sendiri. Nah, ini yang paling dekat dengan FKIP itu saya pikir contohnya. Yang lain-lain sudah bisa dimodifikasi lebih lanjut. Saya menunjukkan sekali lagi, misalnya contoh kayak yang miliknya Bu Edlin tadi, yang awalnya pengantar pendidikan tari misalnya, dibuat dasar-dasar tari, teori dan praksis dalam pembelajaran tari atau pengajaran tari, terserah gitu ya, atau teori dan praktik misalnya begitu, terserah. Atau tanpa ini juga tidak masalah, silakan. Yang penting maksud saya, yang saya mau sampaikan adalah diupayakan mata kuliahnya apa, kemudian tidak sama persis seperti mata kuliah, karena itu nanti tidak baik untuk penulis, karena mungkin yang nilainya kecil gitu ya. Tinggal dikasih indeks, glosarium, pengantar ahli. Ini yang Bu Edlin. Kalau yang mana tadi? Nah, kalau yang Bu Halimatus Jawiyah, hadir ya Bu Halimatus Jawiyah? Ada orangnya ya? Tinggi Pak. Oh ya, ada. Kalau misalnya kayak Bu Halimatus Jawiyah, silahkan yang menabus purih itu, saya tidak tahu arti dari menabus purih itu apa. Apakah sebuah tradisi lokal ataupun sebuah nama kampung, saya juga tidak tahu. Silakan dimodifikasi sedemikian rupa seperti yang kuliner tadi. Contohnya nanti materi Ibu silakan mengkonversi yang kira-kira kalau halaman ini sudah memadai lah gitu ya. Halaman sudah memadai. Contoh misalnya kalau saya format dalam bentuk buku, Bu, kira-kira halamannya tidak jauh dari, sebentar guys. Ibu bisa perhatikan di laptop saya. Oke. Itu tebal sekali. Serinya keluar. Sebentar, masih berat sekali filenya. Banyak gambarnya ternyata. Oke. Mana sini, nah. Misalnya ini yang awalnya tadi 180-an halaman, Bu, ya. Kemudian dalam format yang menjadi buku miliknya Ibu Halimatus Jawiyah kira-kira menjadi 143 halaman, Bu. Kira-kira begitu ya. Nanti dengan pengantar-pengantarnya mungkin berapa gitu. Saya tidak tahu ini apa. Menabus bisa dikonversi seperti yang tadi, Bu, yang kuliner itu. Coba Ibu bisa diunggah lagi, digubah lagi seperti skripsi yang kuliner tadi. Saya pikir orang perlu tahu kan, ini kan juga studi kajiannya juga lumayan. Walaupun ya kayak gini misalnya Ibu, contoh terlihat, bentar, mana tadi? Oke, saya kok tidak bisa share ya? Saya kok tidak bisa share, sebentar. Saya mau mencontohkan yang miliknya Bu Halimatus Jawiyah ini. Saya kok tidak bisa share. Oke, sebentar kayaknya. Harusnya sudah bisa, Pak. Karena bisa men-share. Oke, harusnya bisa. Bentar. Iya, betul. Vote-nya saya yang sebentar. Saya mau menunjukkan yang contoh misalnya yang paling memungkinkan dikerjakan untuk naskahnya Bu Halimatus Jawiyah. Kalau yang topeng Banjar saya belum bisa ngapa-ngapain karena daftar isinya belum ada. Sehingga reviewnya silakan nanti bisa dimunculkan topeng Banjarnya.
Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul. Contoh misalnya, yang Manabus apa tadi saya lupa. Manabus Purih. Oke, ini sudah submit ke. Ini disertasi itu gimana, Bu? Ibu ahli mata jauh ya. Ini disertasi atau bukan? Atau tesis? Tesis, Mas. Oh, tesis. Oke. Contoh misalnya, ini dibuat saja formatnya berbeda sudah. Misalnya ngomong pertama apa gitu ya. Bab 1 karena ngomongnya soal contoh misalnya konteksnya apa, silakan nama babnya tidak harus disesuaikan dengan isi bab di bab 1 itu apa misalnya. Kalau misalnya mau menyampaikan kayak misalnya ini dalam konteks apa tadi saya lupa lagi. Manabus Purih ya. Karena saya bukan orang Banjar jadi tidak hafal gitu. Konteks misalnya kayak Manabus Purih. Untuk mengeksplorasi Manabus Purihnya, Ibu kan sudah tidak perlu teori-teori Bourdieu ini gitu ya. Kecuali memang Manabus Purih itu adalah aktivitas yang apa ya? Saya juga tidak tahu, belum bisa menggambarkan banyak hal tentang Manabus Purih. Sejauh mana misalnya teori ini atau praktek keagenan, kearenaan, kehabitusan itu dipakai dalam konteks habitus juri. Kalau masih bicara soal teori habitusnya Pierre Bourdieu gitu ya, dan tidak bisa dikaitkan dengan konteks Manabus Purih, mending dibuang Bu gitu ya. Tapi kalau misalnya itu bisa Ibu tambahin misalnya praktik Manabus Purih misalnya, begitu ya, misalnya begitu. Apa Manabus Purih itu secara praktis, kemudian agen-agen dalam Manabus Purih misalnya begitu ya. Misalnya begini, silakan itu Ibu bisa mencantumkan itu, arenanya apa, kemudian habitusnya apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya hanya ngomong habitus perspektif teori Bourdieu, habitus adalah bla bla bla, yang teori ini muncul karena Bourdieu suka nonton sepak bola gitu. Ibu juga ya mending ini jadikan buku filsafat gitu ya. Biar nanti pembacanya ya para perstudi filsafat kebudayaan gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih umum adalah pembaca umum ya, dan lebih menekankan Manabus Purihnya, yang begini harus bisa dikontekstualkan dengan kasus Manabus Purihnya. Tapi kalau misal mau ngomong Pierre Bourdieu-nya ya sudah, ngomong Pierre Bourdieu saja. Studi kasusnya adalah Manabus Purih. Kira-kira begitu, Bu. Gitu. Ini contoh yang yang Manabus Purih. Nah, saya pikir itu Ibu moderator, selebihnya saya kembalikan. Memang berbeda coaching klinik online dengan coaching klinik offline itu memang berbeda. Kalau offline saya minta buka laptop dan kita duduk bersama untuk sama-sama membuat outline di satu sesi, kemudian outline itu bisa dikembangkan. Nah, ini yang kami praktekkan kemarin di Jogja. 2 hari itu semua bawa penelitiannya masing-masing 21 orang. Kemudian sesi pertama kita ngomong soal mau dikonsep apa ini penelitian, outline-nya bagaimana. 1 hari itu baru malamnya sampai besoknya sudah pada tahap memasukkan materi-materi ke dalam outline yang sudah ditentukan. Sehingga di hari kedua naskah buku sudah jadi, tinggal buat pengantar penulis. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak punya niatan untuk ngajari Ibu, karena Bapak Ibu lebih ahli dari saya. Tapi saya ngajak ngobrol dan saya juga belajar, sharing of knowledge terhadap apa yang sudah saya kerjakan selama setiap hari di Intran Publishing. Nah, saya kira itu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya yang diberikan ke saya. Ibu moderator ding, walaupun beliau umurnya di bawah saya kayaknya. Ibu moderator, saya kembalikan kekuasaan ini kepada jenengan. Terima kasih Bapak Abdul Rahim atas panduan dan pencerahannya, juga masukannya terhadap naskah yang telah dikirim ya Bapak Ibu.
sepertinya ada yang mau bertanya, Pak. Tadi Ibu Edlin mau mungkin konsultasi atau bertanya terkait naskah beliau kepada Ibu Edlin. Silakan Ibu untuk menyalakan mic-nya dan bertanya.